Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke materi disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa teman-teman yang benar. Oke, langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG yang hari ini ditutup minus 0,45% ke level 6.808 ya, close di atas nih ya. Dan untuk IHSG itu tadi pagi sempat naik, sebenarnya sempat hijau, mendekati area resistennya, cuman enggak sempat nyentuh resistensi, mendekati area resisten cuman gagal breakout turun. Secara teknikal sih untuk resistennya masih di area 6.870-an. Dan kalau kita cek untuk transaksinya, sebenarnya untuk hari ini IHSG kita bisa lihat bareng-bareng ini tanggal 30 Januari, Februari, Maret ya. Tanggal 30 Maret secara keseluruhan aslinya masuk cukup banyak. Hari ini di BBSA aslinya net buy 604,1 M. Di Bank Mandiri aslinya net buy 202 M. Di Bank BNI aslinya net buy 121 M. Di Telkom aslinya net buy 104 M lebih ya. Dan yang paling banyak dijual asing untuk hari ini TMG, MAPI, PTBA, BRIS, sama Tower. Jadi secara keseluruhan juga aslinya masih net buy. Kemungkinan untuk hari ini IHSG cuman koreksi aja. Untuk besok mudah-mudahan bisa melanjutkan kenaikannya ya. Menurut saya untuk besok untuk IHSG bisa jadi hijau, mudah-mudahan hari ini cuman koreksi aja, besok melanjutkan kenaikannya. Perhatikan aja level 6.870-an, 6.873-75 area sini apakah bisa breakout di atas itu atau enggak. Semoga aja bisa ya, mengingat juga untuk aslinya dalam beberapa hari terakhir, 2-3 hari terakhir ini masuk cukup banyak di IHSG. Oke, itu untuk IHSG. Kalau menurut saya untuk besok bisa hijau lagi ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham Gotoh yang hari ini koreksi turun, bahkan turun di bawah 115 ya. Dan ini di luar prediksi kita ya untuk hari ini. Untuk Gotoh close di harga 112. Kalau kita cek untuk hari ini aslinya gimana di saham Gotoh, untuk hari ini aslinya sih net buy 20,3 M. Jadi untuk aslinya net buy. Kalau kita cek siapa yang masuk, apakah BK-nya masih masuk di saham Gotoh. Kalau kita cek di sini untuk transaksi Gotoh hari ini tanggal 30, secara keseluruhan untuk BK-nya masih masuk loh. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk hari ini yang masuk di saham Gotoh itu untuk aslinya ada TP, BK, CC, KK ya. Jadi untuk BK masih masuk, dan yang keluar untuk aslinya hari ini di saham Gotoh ada ZP, BD. Kemungkinan hari ini kenapa kok turun? Kalau secara keseluruhan sih sebenarnya ya untuk aslinya sih lebih banyak yang masuk ya. Market utamanya YU-nya net 15,4 M, TP masuk, tapi kemungkinan untuk besok kayaknya untuk Gotoh kalaupun turun itu malah kesempatan buat entry ya. Kalau balik lagi di bawah 108 itu kalau mau spekulasi buy, bagusnya sih harganya di area dekat-dekat 108, bisa di bawah itu malah cukup menarik untuk saham Gotoh. Cuman kembali lagi ya, disclaimer, kalau lihat teknikalnya aja, lihat candle hari ini sini nggak ada perlawanan buat naik, walaupun secara broker summary tadi kita lihat bareng-bareng distribusinya itu nggak gede-gede banget, malah sebagian asing masih masuk ya. Jadi kalaupun besok turun, mungkin skenario-nya akan uji area supportnya 108, habis itu mantul naik. Kalau nggak seperti itu ya bahkan mungkin bisa langsung hijau untuk saham Gotoh. Mudah-mudahan sih seperti itu, karena kalau lihat transaksinya ya sebenarnya hari ini BK masih masuk. Yang jualan paling banyak itu ya YU ini, market utamanya YU-nya net sell, kemungkinan sih itu yang bikin merah. Oke, itu untuk saham Gotoh ya. Dan mungkin kalau mau entry lagi bisa pertimbangan dekat-dekat 108. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih ya sebenarnya nanggung, cuman ya kita lihat aja besok. Untuk resistennya masih di 125, tapi untuk resisten terdekatnya mungkin di 118. Nunggu breakout dulu di 118, habis itu ngejar 125. Oke, itu untuk saham Gotoh. Untuk selanjutnya kita cek saham BBCA yang hari ini cukup banyak asing masuk ya, net buy 600-an M.
di saham BBCA. Untuk hari ini BBCA hasilnya net buy 604,1 M ya, dan yang masuk itu AK. Jadi untuk AK versi asing hari ini masuk 427 di saham BBCA ya, 427 M. Selain AK ada YU, AK, TP, RX, DP, HP, YU versi asing masuk hari ini paling banyak AK sama TP. Untuk AK-nya net buy AK versi asing net buy 427, TP versi asing net buy 165, YU versi asing masuk net buy 58,3 M ya. Dan yang jualan untuk asingnya hari ini ada BK, CC, ini aja yang paling gede. Jadi untuk BBCA itu masih diakumulasi asing, untuk lokalnya jualan, jadi cukup menarik untuk sebenarnya untuk saham BBCA. Secara teknikal juga hari ini BBCA tadi langsung open gap atas ya. Tadi itu opennya di area sini, open di 8.900, kemudian turun. Jadi untuk besok buat patokan aja. Kalau ya transaksi 2 hari terakhir sih masih ada kemungkinan naik sebenarnya untuk saham BBCA ya. Cuman di harga saat ini kalau saya pribadi agak was-was kalaupun mau entry. Tapi ya kembali lagi disclaimer ya. Untuk buat patokan resisten terdekatnya ya di 8.860, 8.870 di area sini. Kalau misal besok bisa breakout di atas itu dan ada yang jaga harga, sebenarnya masih ada kemungkinan naik ya secara broker saham ini juga dalam 2 hari terakhir ini aslinya masuk lumayan banyak di saham BBCA, walaupun setelah pembagian dividen untuk aslinya malah terus entry, yaitu yang menariknya di saham BBCA sih seperti itu. Cuman secara teknikal ini masih ninggalin gap up yang cukup lebar. Kalau saya pribadi sih kalau tujuannya untuk trading mending nunggu nutup gap aja ya, cuman ya atau mau average down lagi mending nunggu nutup gap aja. Cuman ya kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham BBCA. Selanjutnya kita cek saham BRIS. Kok BRIS BRI dulu ya. Untuk saham BRI hari ini turun minus 1,25% ke level 4.750 ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk BBRI. Untuk BBRI hari ini aslinya net buy cuman 9,1 M aja, nggak banyak-banyak banget. Untuk BBRI hari ini tanggal 30 Maret, secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng untuk yang masuk paling banyak itu AK, BK, YB. Untuk AK BK-nya ini AK BK versi asing ya, AK BK KZ versi asing. Cuman ada yang distribusi cukup banyak, ternyata aslinya ZP Netcel 127. Kemungkinan sih ini yang bikin Bank BRI hari ini turun. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk ZP ya, untuk ZP-nya AVG sellingnya di harga 4.765. Di arah sini sih, jadi kemungkinan sih ya emang ZP yang nurunin untuk saham Bank BRI. Untuk buat besok patokan aja, support tertekannya setelah histori di 4.720 ya, perhatikan aja level ini 4.720 ya. Semoga aja nggak jebol di bawah 4.700 untuk Bank BRI besok. Misal mau entry, kalau Bank BRI besok masih merah, bisa pertimbangan dekat-dekat 4.700 ya. Sebenarnya untuk hari ini sih ini ada perlawanan sedikit ke atas sih, cuman belum terlalu kuat. Apakah besok bisa naik atau enggak? Kalau kita cek market maker utamanya hari ini di saham Bank BRI, ZP-nya Netcel ya. Jadi kayaknya sih mungkin untuk Bank BRI bisa jadi merah dulu di awal market, uji area supportnya dekat-dekat 4.720, habis itu mantul naik, skenario-nya mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini turun 3,53% ya ke level 1640 untuk harga penutupan BRIS hari ini. Dan kalau lihat candlenya sini nggak ada perlawanan lagi buat naik setelah nyentuh harga terendahnya ya. Jadi untuk besok sih perlu hati-hati untuk BRIS ini. Coba kalau kita cek transaksinya hari ini gimana di saham BRIS.
Terus untuk hari ini aslinya net sell 20,5 M, 20,5 M ya, net sell aslinya. Untuk brace hari ini secara keseluruhan RX, BKAK keluar dan mereka asing ya, jadi asingnya distribusi ditampung oleh lokal ya, nampung itu EPCC versi lokal. Jadi mending untuk besok sih yang belum punya posisi wait and see aja dulu untuk saham BRIS ini ya, takutnya kalau masih turun area supportnya sih kalau secara Fibonacci ada di 1550, bisa pertimbangan dekat-dekat area sini kalau mau entry, kalau mau spekulasi buy di saham BRIS ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini sih nanggung ya, mungkin sebelum ke area situ untuk besok perhatikan aja level 1600 ya, level 1600. Kalau nggak ada yang jaga harga di area situ jebol baru nunggu di area 1550. Mungkin seperti itu aja untuk saham BRIS secara teknikal. Secara bandarmologi untuk hari ini aslinya jualan cukup banyak, mending untuk besok jangan buru-buru entry di awal market. Cuman kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita cek saham Antam. Dan untuk saham Antam hari ini naik ya, walaupun nggak terlalu tinggi. Tadi sempat koreksi turun. Kalau secara teknikal ini berhasil breakout, walaupun ya berhasil breakout sih. Close di 2090 ya, naik 10 poin dibandingkan harga penutupan kemarin. Walaupun tadi pagi sempat turun untuk saham Antam itu, sempat koreksi ke level 2040, habis itu ditarik naik lagi. Untuk besok gimana? Ini sih perlawanan ke atas cukup kuat, jadi kayaknya ada kemungkinan untuk besok langsung hijau untuk saham Antam. Mudah-mudahan sih seperti itu. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Antam ya, secara keseluruhan untuk aslinya net buy cukup banyak lagi 91,1 M. Secara keseluruhan untuk Antam hari ini diakumulasi oleh asing ya, YU AKZP masuk dan mereka itu asing, YU AKZP BK versi asing net buy. YU net buy 46 M, valuasinya 46, jadi kayaknya cenderung invest untuk YU ini di saham Antam. Selain YU ada AKZP, jadi untuk aslinya terus masuk dalam beberapa hari terakhir ini, mengingat juga untuk fundamental perusahaan lumayan bagus lah ya, nggak lumayan lagi, emang pertumbuhannya itu cukup menarik. Pertumbuhan net income untuk Antam ini 2 kali lipatnya dibandingkan dengan tahun kemarin, jadi itu mungkin alasannya asing masuk di saham Antam. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau lihat transaksi hari ini asingnya masuk cukup banyak, secara keseluruhan juga diakumulasi. Mudah-mudahan untuk besok Antam bisa langsung hijau, ngejar resisten selanjutnya di 2155. Perhatikan aja area itu. Mungkin kalau mau taking profit atau yang udah floating profit kalau mau pasang antisipasi di mana ya? Kalaupun koreksi turun selama selama asingnya mungkin nggak jualan, kayaknya masih ada kemungkinan naik. Mungkin kalau nggak konsolidasi malah bisa naik untuk saham Antam besok. Perhatikan aja level ini 280, misal besok jebol langsung di bawah itu mending wait and see aja dulu, tapi kalau langsung hijau ya target kenaikannya bisa ke level 2150-an, 2160-an. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham ITMG ya, yang hari ini turun lumayan dalam untuk saham ITMG ya, bahkan turun berapa persen ini? 13,9%. Kemarin itu naik, cuman kan disertai dengan distribusi. Jadi untuk hari ini walaupun tadi sempat jebol resistennya, cuman habis itu langsung dibanting turun. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana ITMG, apakah masih didistribusi? ITMG untuk hari ini tanggal 30 Maret. Secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk ZP masih net sell 44,6 M, MG-nya net sell 19,6 M. Jadi asingnya jualan, lokalnya juga ada yang distribusi, ini si MG ya, MG dan YP. Jadi setelah bandarmologi kurang menarik untuk saham ITMG, mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Yang udah punya posisi perlu hati-hati ya di saham ITMG ini, karena untuk sektor batubara juga sentimennya kurang bagus sih untuk tahun ini. Untuk hari ini aslinya net sell 36,7 M ya, yang keluar paling banyak itu ya ini ZP, AK. Dan untuk aslinya hari ini yang masuk di saham ITMG itu BK, YU, cuman lebih banyak yang keluar. Jadi untuk besok yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Secara teknikal untuk resisten terdekannya ada di 39.500 ya, di area sini sih 39.600 ya, ini area resisten terdekatnya.
Dan untuk supportnya untuk saat ini di level 38.200. Mungkin untuk besok kalau menurut saya sih masih ada kemungkinan turun lagi. Kalaupun naik, kalaupun mau entry ini setelah TMG itu naik, mending nunggu breakout aja di atas resistennya 39.600. Cuman kalau lihat transaksinya hari ini 2 hari terakhir, kayaknya untuk saham TMG akan cenderung kalau nggak konsolidasi malah bisa turun ya. Ya kalaupun turun, perhatikan aja level 38.200 ini, kalau nggak ada yang jaga harga mending wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham TMG. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Dan untuk saham Adaro hari ini juga turun ya, setelah kemarin gagal breakout di atas resistennya. Untuk hari ini turun minus 0,35%, walaupun tadi pagi sempat langsung dibuka hijau, opennya di 22.900 ya. Untuk harga pembukaan Adaro di 2.900, naik dikit turun. Candlenya sih kecil. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini Adaro gimana? Untuk Adaro hari ini aslinya net B2M aja, nggak terlalu banyak. Untuk Adaro hari ini secara keseluruhan YU akan net sell dan yang masuk BKZP, tapi didominasi asing loh ternyata untuk transaksi Adaro hari ini ya. BKZP-nya versi asing, BKZP-nya versi asing yang masuk, untuk yang jualannya YU akan juga versi asing. Jadi untuk transaksi Adaro didominasi oleh asing. Sebenarnya kalau transaksi saham didominasi asing itu ada bagusnya sih. Jadi untuk saham Adaro buat patokan aja untuk besok, kalaupun mau entry mending nunggu breakout aja dan pastikan ada yang jaga harga di atas 2.900 ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini mungkin masih akan konsolidasi dulu di bawah 2.900 dekat-dekat area resistennya. Oke, itu untuk saham Adaro. Tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau mau entry mending nunggu breakout aja, atau ya gimana ya. Untuk sektor batubara, ya kita lihat aja besok ya, apakah bisa breakout di atas 2.900 atau enggak. Menurut saya sih paling akan konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham Bumi yang hari ini turun dalam ya, setelah kemarin berhasil breakdown. Ya enggak sih, kemarin didistribusi cukup banyak untuk saham Bumi ini oleh MG, dan hari ini walaupun tadi pagi sempat open gap atas langsung dibuka sedikit hijau di level 135 untuk pembukaan Bumi hari ini langsung dibanting turun ya. Kalau kita cek untuk transaksinya Bumi hari ini aslinya net sell 5M, 5,1M. Siapa yang jualan? Secara keseluruhan hari ini yang jualan di saham Bumi paling banyak itu AKRFSU. Jadi nggak terlalu liquid juga, belum rame-rame banget ya. Dan juga aslinya net sell, lokalnya sebagian jualan, sebagian masuk. Jadi untuk saham Bumi ini secara teknikal aja buat patokan. Kalau mau entry mending nunggu di bawah ini aja. Apalagi belum ada yang akumulasi ya. Di beberapa hari terakhir ini belum ada yang akumulasi cukup banyak di saham Bumi. Dan secara histori support terdekatnya untuk saham Bumi itu di 117. Mungkin kalau mau entry bisa pertimbangkan range area 111 sampai 117. Kalau di range area ini ada yang jaga harga, kalau mau spekulasi buy kayaknya ada kemungkinan naik, paling nggak ada nickel rebound untuk saham Bumi ya. Secara teknikal sih seperti itu. Untuk resisten terdekatnya untuk hari ini, untuk level saat ini ada di 133. Untuk support terdekatnya di 117. Oke, itu untuk saham Bumi. Untuk rekomendasinya sih kalau mau entry bisa pertimbangkan di range area 111 sampai 117 kalau ada yang jaga harga. Untuk saham Bumi, selanjutnya kita cek saham Sage ya. Dan untuk saham Sage hari ini ARB walaupun tadi sempat naik lagi ya, nyentuh 270, mungkin yang udah taking profit tadi pagi, soalnya ini pergerakannya sangat cepat ya saham-saham gorengan ini. Di pagi hari langsung open gap atas, ditarik naik langsung dibanting turun. Soalnya untuk saham Sage kan kemarin kita lihat bareng-bareng sebagian market makernya udah mulai net sell ya. Jadi nggak heran kalau hari ini ARB, soalnya untuk AVG market makernya itu ada di area 190-an kemarin kita cek. Kalau kita cek hari ini gimana untuk saham Sage, apakah ada yang nampung? Sage untuk hari ini secara keseluruhan untuk PG net sell 28M langsung dibanting oleh PG ya.
Dan kalau mengikuti pergerakan untuk SAGE, ini emang PG ini salah satu market makernya. Waktu pas kapan itu untuk PG, kok PG PD ya? Ini lokal, secara keseluruhan untuk hari ini PG sih yang distribusi paling banyak. Ya, untuk PG Najal 28,8 M. Jadi taking profit ini PG di atas, yang masuk ZPL siapa ini? ZP dan LS. Secara keseluruhan masih didistribusi. Jadi untuk besok kayaknya sih ada kemungkinan masih ARB ya, bisa jadi. Yang nanti di harga over ada 323.000 lot, jadi hati-hati. Ada kemungkinan langsung open di harga ARB. Kalau besok opennya di harga ARB, maka untuk SAGE ini close-nya berapa? 294 ya. Kalau besok ARB maka akan open di 274 di area sini. Belum nutup gap ya, ini masih ada gap, jadi mending kalaupun mau entry kayaknya ada tanda-tanda mulai technical rebound ya, bukan nggak ada jaminan mau uptrend lagi, mungkin akan technical rebound lagi setelah dekat-dekat area 225 mungkin ya. Kita lihat aja, yang belum punya posisi mending wait and see aja dulu. Yang udah floating profit kalau besok bisa keluar, bisa pertimbangkan kalau mau taking profit. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Menurut saya sih ada kemungkinan untuk besok langsung open gap bawah, bahkan bisa open di harga ARB-nya di 274. Oke, itu untuk saham SAGE ya. Untuk selanjutnya kita cek saham laju. Dan untuk saham laju hari ini turun minus 2,37% ya, walaupun tadi pagi itu open gap bawah, open di harga ARB, langsung terjadi technical rebound, habis itu turun lagi. Kalau lihat candlenya sini perlawanan ke bawah cukup kuat, jadi perlu hati-hati untuk besok. Kalau kita cek, jika hari ini nggak ada yang akumulasi atau yang nampung, bisa jadi untuk besok cenderung turun untuk saham laju ini. Untuk hari ini laju secara keseluruhan tanggal 30, ini kita bisa lihat bareng-bareng malah disertai dengan distribusi tanggal 30 Maret ya. Yang jualan paling banyak itu XA Najal 4,1 M. Kemudian yang masuk CP, PD, YP, XI, CC, XL, sebagian retail malah masuk. Jadi kalau menurut saya sih untuk besok ada kemungkinan masih cenderung turun. Hari ini market maker utamanya YP net buy cuma 838 juta aja. Lossnya 21,4 M, jadi cenderung scalping trading. Untuk besok mending yang belum punya posisi wait and see aja dulu. Yang udah punya posisi misal floating profit, misal besok dinaikin dulu dan udah floating profit, bisa dipertimbangkan kalau mau keluar ya. Takutnya nanti kalau turun lagi untuk saham laju ini ya bisa jadi ARB, mengingat untuk kenaikannya kan udah lumayan tinggi. Dan kalau kita ukur untuk bentar. Ya hati-hati aja ya, kalaupun mau entry jangan buru-buru untuk saham laju. Kalaupun besok naik dan udah kejemput dan floating profit, bisa pertimbangan kalau mau keluar. Cuman kembali lagi disclaimer untuk hari ini sih candlenya hijau, secara keseluruhan ditutup minus 2,37% dan didistribusi ya, didistribusi oleh XA dan AZ ya. Jadi mending wait and see aja sih kalau menurut saya. Cuman kembali lagi untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kita hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.